Di luar soal ajakan ta'aruf, Inara juga menjawab soal tudingan dirinya yang galak dengan asisten rumah tangga, sehingga sempat gonta-ganti ART hingga 50 kali. Seperti apa jawaban Inara? Pemirsa Silet RCTI, ragam berita heboh dan panas dari dunia selebritis tanah air serta berita-berita lainnya terus menyesaki media sosial. Mulai dari heboh Inara didekati sosok pria langsung disorot, hingga heboh rebutan gunungan Satu Suro di Giri Kusumo Demak. Dan inilah sederet kisah selebriti yang jadi sorotan versi Silet. Inara heboh dikabarkan diajak ta'aruf oleh sosok pria ganteng langsung disorot. Di tengah proses perceraiannya dengan sang suami Virgon yang masih berlangsung alot di Pengadilan Agama Jakarta Barat, sosok Inara Rusli justru kembali jadi sorotan. Setelah ibu 3 anak tersebut dikabarkan tengah dekat dengan seorang pengacara muda yang siap mengajaknya untuk ta'aruf lewat bunga persembahannya. Di luar soal ajakan ta'aruf, Inara juga menjawab soal tudingan dirinya yang galak dengan asisten rumah tangga, sehingga sempat gonta-ganti ART hingga 50 kali. Seperti apa jawaban Inara? Dan seperti apa pula beratnya menjadi seorang Inara yang gempuran psikis terus menyerangnya dari sana-sini? Jadi saya datang ke sini itu untuk kasih bunga buat Inara karena memang ada di Athena cabang Bogor kan. Ya. Ada apa-apa, dokter. Iya, jadi menurut saya itu menginspirasi, makanya itu bunga ini menjadi tanda apresiasi. Tulisannya kenapa ta'aruf? Apa? Tulisannya kenapa ta'aruf? Ya, enggak, itu cuma tulisan aja dari toko bunganya. Calon istri? Oh, enggak lah, kita berteman aja dulu lah. Enggak, no comment. Enggak, gimana tanggapan bunga dikasih bunga? Dikasih bunga ya seneng lah. Siapa sih yang nggak seneng dikasih bunga ya kan? Aku orangnya nggak mau ribet, jadi kalau misalnya aku ngerasa nggak cocok langsung, Mbak, kayaknya saya kurang cocok, boleh langsung balik aja ke yayasan. Ya, kalau ambil anak kedua iya bawaannya emosional, tapi waktu itu kenapa sampai ada kasus aku marah-marah karena orang lagi hamil dalam keadaan renovasi rumah, uangnya diambil duluan sekitar 15 juta dan nggak ngomong karena kontraktornya kebetulan temennya. Bertahan waras di tengah gempuran psikis. Randy kejar permintaan maaf Lady dengan menutup tato gambar Syahnas di punggungnya. Pasca pengkhianatan cintanya dengan Syahnas terbongkar yang berujung gugatan cerai dari sang istri, Lady Nayoan, Randy Kejarnet justru kekeh mengejar maaf sang istri. Padahal saat sidang perdana yang beragenda mediasi kemarin, Lady juga tegas menjawab tak mau kembali lagi dengan Randy. Randy pun akhirnya bersedia melakukan apapun demi mendapatkan maaf Lady, termasuk merombak tato wajah Syahnas yang selama ini menghias punggungnya. Bahkan menurut tempat tato yang dikunjungi Randy, ia sudah mulai tahap pertama menghapus tatonya. Kasarnya gini deh, kalaupun misalnya saya melakukan lagi, saya dapetin Lady aja nih, untuk komunikasi sama Lady aja sekarang susah, Mbak. Saya mau perbaikin aja susah. Apalagi saya mikir lagi buat ngelakuin lagi. Saya mikirin anak-anak saya, nanti gedenya kayak gimana. Yakin, semoga aja deh Mas, saya berdoa aja sih. Maksudnya semua balik lagi ke atas ya. Yang bisa ngebuka hati orang kan yang atas, kemurahan hati itu kan aja. Sebetulnya pas dari kasus dia up ke media, dia udah sempat kontak saya. Untuk gimana sih ini, gue lagi kasus nih, bisa ditutup gak sih gambar ini gitu loh. Sulit. Pasti lebih sulit kalau untuk cover up. Soalnya
kemungkinan kalau misalkan kita gagal itu akan hancur semua, akan ditutup hitam. Ya antara mau nggak mau sih, soalnya takutnya kalau misalkan maunya itu ya dengan senang hati karena mungkin bisa memperbaiki hidup dia. Kita akan berusaha sih menutupnya dengan maksimal gitu. Pengerjaan kemarin udah mulai satu kali sesi, mungkin nunggu sembuh nanti akan finishing. Melly Goeslaw, somasi obat pelangsing yang pakai foto dan videonya tanpa izin. Berhasil menurunkan berat badannya secara drastis, ternyata membuat Melly Goeslaw meradang. Setelah beberapa potret dirinya dalam bentuk foto maupun video dicatut beberapa produk obat pelangsing tubuh untuk sarana promosi. Karenanya pentolan grup potret ini melayangkan somasi terbuka dan meminta para produsen produk-produk pelangsing itu untuk menghentikan promosi dengan foto dirinya, serta memberi waktu 7 hari buat mereka untuk meminta maaf secara langsung. Postingan aku ya yang terakhir tuh somasi terbuka. Pihak-pihak yang merasa melakukan kealfaan, tunggu permohonan maafnya 7 hari dari sekarang. Ayu Ting Ting disorot karena teleponan dengan orang Korea. Heboh video yang memperlihatkan Ayu Ting Ting tengah bertelepon ria dengan seorang pria asing menggunakan bahasa Korea. Netizen pun menyoroti ibunda Bilqis Sumaira Razak tersebut yang tampak sangat fasih berbahasa Korea layaknya orang-orang Korea. Bisa nih main di drakor, puji netizen. 여보세요? 여보세요? 자기야, 자기야? 자기야, 자기야 왜 대답했잖아. 자기야. 자기야 왜 그래? 왜 계속 불러보 그렇게. 그냥 대답해주는 거 좋아서. 그래도 안 돼. 그러지 마라. 얼굴 빨개졌잖아. 아니 깜짝이 왜 한숨이야? 무슨 일 있어? 아니 무슨 일이냐고 말해봐. 어? 보고 싶어서. 아니 나도 보고 싶지. 보고 싶고 좀 먼저 알거든. 많이 힘들지? 자주 보지도 못하는데 그러게. 저번 주엔 일이 있어서 또 못 봤잖아. 아니 그래서 자기한테 말했잖아. 너무 바쁘지 말라고. 이번 주에 보면 2주 만이네. Aku lagi suka lagi sama Korea. Back to Korea again. Dulu aku tuh suka terakhir Korea tuh pada saat mau lahirin Bilqis. Berarti udah hampir 7 tahun. Sekarang balik lagi suka Korea. Viral sosmed, heboh antusias masyarakat berebut gunungan Suro Girikusumo Demak yang dipercaya membawa berkah. Menyambut malam Tahun Baru Islam 1 Muharram dan juga malam 1 Suro, Yayasan Kiai Ageng Giri Pesantren Girikusumo Demak, Jawa Tengah menggelar tradisi Grebek Suro Girikusumo. Masyarakat setempat khususnya di Desa Banyumeneng, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, menyambut antusias tradisi Grebek Suro Girikusumo yang diisi dengan kirap pusaka peninggalan Ki Ageng Giri serta gunungan berupa hasil bumi. Selepas kirap, masyarakat pun berebut gunungan guna mendapatkan berkah.
Oh itu kan adat, itu culture. Ya percaya bahwa itu ada gitu. Tapi maksud saya tidak melakukannya gitu. Viral momen Mua yang kesasar ke kuburan saat menuju rumah pengantin. Heboh di sosial media pengalaman tak biasa yang dialami oleh seorang Mua atau makeup artist. Seperti saat ia keluar rumah malam hari. Lantaran harus merias 3 pasangan pengantin sekaligus. Sialnya alih-alih sampai ke rumah sang calon pengantin, ia justru tersesat hingga ke areal pemakaman. Lantaran jalan yang ditunjukkan salah. Tidak hanya itu, ia juga mengalami kejadian-kejadian janggal saat akan putar balik dari areal pemakaman itu, termasuk melihat kehadiran sosok menyeramkan. Lurus aja teh, gak jelas itu mah. Benar, lurus ke sini. Nanti takutnya di depan gak ada putaran. Itu jembatan mana teh? Oh my god. Bener deh. Aduh. Oh, mana? Mana kami? Dia tahu itu tengah-tengah kuburan, itu banyak banget hal magis ya sebenarnya. Memang di Indonesia ini juga ya kita bisa bilang kalau Indonesia ini juga masih banyak penghuni-penghuni, apalagi bekas hutan. Nah itu ya makanya setiap orang tuh diharuskan kalau bisa lah sebelum jalan ya berdoa dulu, baca bismillah dulu supaya kenapa minta dilindungin. Kadang-kadang orang tuh meremehkan soal itu, jadi akhirnya mungkin penglihatannya atau apanya dikuasai oleh makhluk-makhluk halus, ya dibawa kemana-mana deh. Viral manusia emas dari Makassar datangkan teller bank ke rumah saat setor tunai. Viral di sosial media momen saat manusia emas Mira Rahayati yang memiliki tas emas memanggil beberapa teller bank dan bahkan pimpinan bank ke rumahnya saat dirinya hendak setor uang tunai. Dari video yang beredar, para teller dan pimpinan bank tampak serius menghitung gepokan uang yang disetor sang manusia emas. Mantap memang Bang. Ke rumah dengan teller-tellernya. Salsa, bahkan sama bos-bosnya juga dipanggil. Setoran. Ini masih ada. Ini juga ada. Belum dihitung semua guys. Masya Allah. Semoga setorannya tambah banyak. Kalau masalah setor tunai mah itu kan pribadi ya. Kita nggak bisa ngomong apa-apa ya, mungkin saking kebanyakan kali dibawa tas nggak muat, masih ada ketinggalan. Ya dibawa di koper masih kurang juga. Ya mungkin daripada puyeng udah lu datang aja ke rumah dah gitu ya. Ya alhamdulillah itu namanya rezeki ya. Allah kasih ya, kita bersyukur aja lah gitu. Sebenarnya sih semuanya itu kan kita berkat kerja keras mungkin ya, jadi kita dikasih rezeki yang sangat luar biasa sama Allah. Makanya kita ya memang harus banyak kerja gitu. Kalau kita doa mulu kita nggak ikhtiarnya, dapat duit dari mana? Nah jadi kita di samping kita berdoa tapi kita mesti ikhtiar gitu, jadi sinkron. Nggak ada yang namanya orang berdoa tahu dapat duit lah enak amat begitu, nggak capek nggak kerja. Jadi intinya semua juga ikhtiar, berdoa dicampur dengan ikhtiar baru menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Itulah seperti kayak itu rezekinya dikasih sama Allah. Karena dia juga mau kerja, tanpa kerja nggak bisa mendapatkan apa-apa.
sikap Keisha Levronka dihujat tak sopan saat podcast. Sederet kisah selebriti yang jadi sorotan versi silet ditutup oleh sosok penyanyi muda Keisha Levronka yang dihujat tak sopan saat menjadi bintang tamu di sebuah podcast. Ya, netizen menilai pelantun tembang Tak Ingin Usai itu tidak sopan serta tidak beretika, lantaran dianggap terlalu banyak bercanda dan kurang sopan setiap kali menanggapi pertanyaan. Tak hanya terlihat bad mood, sang host yang bernama Marlo bahkan sampai meminta durasi podcast dipangkas, lantaran sikap Keisha yang dinilainya tidak serius dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya Allah, Neng, attitude itu penting loh, hargai interviewernya, sentil netizen. Kamu pernah nonton? Pernah. Siapa yang bawain acaranya? Windas. Siapa yang bawain acaranya? Kita bahas acara orang lain apa bahas apa sih di sini tuh? Nanya siapa yang Kenapa harus semua ditanya sih? Namanya kan interview. Situ emang kurang gitu. Kamu nggak PR trained deh? Oh, emang kamu PR train ya? Enggak lah, karena aku bukan idol. Emang kalau nggak idol nggak harus PR train, tapi idol harus. Harus dong. Kenapa dibeda-bedain begitu sih? Karena julukannya idol, idola. Itu hanya julukan coy, kita nih manusia biasa. Sama contoh, presiden juga julukannya presiden. Iya, tapi itu kan manusia. Pekerjaan. Waduh, katanya Keisha di sini kamu masih ada banyak iya, acara. Iya, akhirnya ya. udah makasih ya. Ya, Udah kan? udah. Gue udah boleh pergi duluan. Jangan dong, kan belum closing. Katanya Boleh, silakan. Makasih Keisha.